Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjir, saya budaya di Indonesia gitu kan, kalau misalkan ngucapkeun assalamualaikum teh kadang assalamualaikum gitu doang nenek sapotong nih ge. Sok aya nya. SS. Naon? SS naon? ASW kata. SS. SS anjing. Assassin eta Anjing kita make assassin ngobrol. Tah mabar. Nikum. Assalamualaikum. Udah hari KN lom. Lain aja. Jadi dah makan belum? Dah makan. Loms. Anjing aing sok jadi era mun kieu mah. Aing we balok teh aing nanya kudu. Aing we balok teh. Dah makan belum tete. ya DCH Nasi dari ditah lompat. Tuh, kadang sok aya tuh. Ayo ditampi. Tapi kadang Promosi ganan heula teh. oh iya, dapat cemilan dari sahabat itu kameranya dari sahabat ruang kecil anjir selalu mensponsori kami. Sponsori anjing. Susah. Jadi di sini kita akan mukbang. Heeh. Baheula mukbang teh artinya buat lam gitu heuh mukbangnya apa kumaha? Mukbang teh muka bangke. Namanya ruweg. Dahana loba. Nyatu loba gitu ya. Nyatu loba. Eta di mana bahasa eta? Alien sih kan? Hah? Bahasa alien gitu. Bazalian ya. Terus sana asana teh anyar gitu familiarna mukbang. Naon daripada mukbang tiba baheula ge daang loba gitu geus. Enak mah lobana singkatan nih. Berarti bener eta muka bangke tadi. Mukbang. Oh iya bisa jadi. Baik baik bukalan. Oh. Aduh, alhamdulillah ketemu lagi di Korong Volume 7 berarti nya? 7. Mantap. 2 bulan. Ah, geura. Asli sih. Kan sebulan 4 minggu. Heuh nya. Gitu we, ari 2 bulan. Banyak 2 bulan nya. Ke kalem. Obat 2. Ka 7. Oh 7. oh 7 na ya nanti pada seru Tadi juga tahlilan anjing ngejar-jar gitu. Baca nutun. Oh, udah yang ke-7 mah berarti kita ngomongnya harus lancarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, betul. Ya, Pakai bahasa Indonesia. ke bahasa Indonesia sekarang Karena penonton juga semakin banyak gitu. Semakin banyak. Yang protes. semakin banyak yang protes. Maksudnya protes gak Kenapa? ngerti Sunda gitu. Oh, asli. Ya. Kadang aku teh suka refleks gitunya, udah sehari-hari ngebagusnya bahasa Sunda jadi kebawain. Kadang Tapi lebih baik bahasa Sunda daripada nusa Inggris. iya. Tapi Actually, ada penonton dari Polandia kemarin. ada, iya. Dia ngomen pakai bahasa Rusia lagi kan. Aduh, akunya jadi liar. hello my name is Dodongkal Dodongkal Nah, ini mana udah gitu. Jeung boboiboy. Teman. Oke. Kela tawa ka kada teh mah anjir perkenalkan heula tuh di dia mah masih kene aya. Kami masih kene standby geus 7 episode aing aya kene di dia anjing. Dengan host Paling aneh anjing kadang paling garing bangsat teh aing garing wae bangsat lamun misalkan nge-MC-an. Oke, masih bersama Abdurrahman anjay moal Agung lagi cari tapi omongin Agung tidak pakai wahid berarti. Iya tidak pakai wahid anjir. Berang bersama itu misalkan Ahad, Abdurrahman Ahad lahir pas Senin gitu. Mun Kamis aing Ahad masa Minggu anjing. Minggu Abdurrahman Kamis. Abdurrahman lembut. Naon? Lembut itu bahasa Arabnya latif. Jadi Abdurrahman Anjing latif. keke. Dirasain. Oke, Pak, ini anu arti ukur. Nu serius nu ngerti doang karunya anjir. Oke, masih ditemani sama saya Abdurrahman, terus ada Kang Ucuy. Anjay. Selamat malam Kang Ucuy. Home balik tujuh. Yuk. Kartilan deh Ucuy. Gus mang alam-alam kemana ya Kang? Aya. Tapak. Naikin ilmu. Enggak. Kita ngaranna naon? Oh, tama pemulakin dulu. Gorengan. Gorengan. Heeh, aing di dahar keur panas jadi horengan. Tipu banget ngadar. Tempe crispy. chicken Keren. Oke, terus ada Kang Ogel juga ya Kang Ogel. Halo Kang Ogel. Masuk Anjay. crispy. Tempe Ada Kang Irfan. Halo Kang Irfan. Kang Bokep. Jir, Kang Bokep. Cipta biasa betul kan cipta. kamu kep Kang Bokep. berarti tukang bokep Aduh, bisa. Ada apa aja. Oke, ada Kang Cipta, terus ada Kang Aban juga, Kang Aban. Halo Kang Aban. Salam-salamnya buat Abah di rumah. Salam-salam buat mama yang nonton TV. Sehat selalu. Sehat selalu. Berkah. Mantap. Terus ada Kang Ridwan juga ya. Biasa ya. Sugan orang teh buat mama kapan pulang? Udah kangen. Udah bertahun-tahun gak ketemu. Bukan TKW ya. Tiga haji ya. Oke. Terus kita di sini
bukan buka forumnya. Kita lagi ngekorong lagi di ruang kecil ya, sahabat-sahabat korong. Jangan lupa jajan di ruang kecil dehnya. Kita gini beli cemilan mantep anjir teh. Bener Aduh lihat dia. Oke. Wan, enak ngebahas naon Wan? Cek kamari. Hah? Punten mangga. Kumaha teh Wan jadina teh? Anjing ngagayem lo atuh Kang Ayay. Enggak santainya. Kami benang dulu. Saya aja. Orang dulu ya, bentar. Mukbang dulu. Naon teh? Kep kalau. Kai. Ieu rada rese ripu amang-amang ieu. Kumakeun kai? Teh ieu teh ngaranna teh dodongkal nganggur euy. Dodongkal. Bedanya ari geus jeung kadaharan mah mending keneh cicing heula tong ka ngawangkong Yang buat heula. heuh. Mana ulah bari ngomong ya dah. Heeh, ulah. Ulaheun pamali cek nu itu ge. Kamari oge teh nya nu geus ngadahar ulaheun. Tersendak. Oh, tersendaknya. Nambah non tersendak. Kasalak sama kabuhulan. Belang-belang besar. Gelong anjing. Beli-beli di orang India aja. Ladulin. Kalau sih Aduh sih. Dan ari geus rada ngagayam saeutik mah nya. Rada semangat anjing bara menit tidur sih. Pake ngagayam munggul. 6 menit setengah. lumayan. Aja. Sahabat korong mah harus bersabar dah anjir. Wayahna da teman-teman anu ngakorong di dieu mah resep barang gayam. Makan kumpul. Kumpul gak kumpul? Makan. Ya, banyak. Mulai. Ya. Oh. Namanya punten mangga. Oke. Jadi tema malam hari ini teh punten mangga nya. Ngeriduannya. Silakan. Heeh. Punten mangga. Bahasa Indonesiana Iya. permisi, silakan. Anjir. Kumaha itu maksudnya? Nu di bawang konkretnya naon aya Ya, punten mangga teh? punten mangga itu kan merupakan sebuah Nam. kebiasaan orang Sunda ketika melewat orang banyak atau bisa dibilang bahasa salam pembuka bukan sih ataupun bilangan naonnya punten mangga itu. Permisi gitu kan heuh. Iya permisi, berarti kan jatuhnya Apaan sih bisa ya, jadi? kayak semacam kata sapa lah, cuman Atau teman tadi kita ketika mau minta tolong gitu heuh. Ya, Kan kadang punten. suka punten Ya. gitu. Misalkan rek nanyakeun alamat, punten, Ya. kami Bumina Auman palih mana? Jadi si punten teh fleksibel ya. fleksibel gimana konteksnya juga. Heeh. Ke warung. Punten. Geser. Jadi intonasi unggul beda. Intonasi. Berarti kan masuknya itu jatuhnya kepada moral ya, etika ya. Ya. Bentuknya budaya. Bahkan yang paling dikenal oleh orang luar tentang tanggapan orang Sunda itu ramah-ramah ya, mungkin bisa dibilang itu. Dikit-dikit punten. Apa itu sih? Itu ya. Jadi apa ya? Semacam ciri khas lah. Ciri khas. Ciri Karena kan kebiasaannya. Namun kata orang Sunda mah someah. Someah. Someah teh naon sih? Bahasa Indonesia Ramah. Ramah. Jadi lamun misalkan orang kadang mah nya giliran jiwa teu punten-punten acan ih meni balaga abang si geulis. Eta mun geulis, mun goreng patut geus mah goreng balaga dina jisu. Gitu kan anjing. Bener. Ya sampai kita misalkan lagi nongkrong nih. Heeh. Terus ada orang lewat, ditungguin tuh. Heeh. Dia ngomong punten apa enggak ya. Jadi kita tuh udah siap-siap bilang mangga sebenarnya. Jadi kalau misalkan bahasa keren sekarang mah attitude. Nah ya. Ya, karena kan kita ini selaku manusia kan di atas ilmu itu ada yang namanya itu attitude ya ataupun etika. Jadi itu sangat mempengaruhi menurut saya nya attitude itu kan si orang itu berattitude baik dan enggaknya itu dipengaruhi pertama oleh didikan orang tua, yang kedua lingkungan, terus yang ketiganya juga mempengaruhi juga sih ilmu pengetahuan dia tinggi mana. Berarti kan kalau misalkan semakin orang makin berilmu, makin berpengetahuan ya otomatis dia harusnya sebanding lurus apa yang dia ketahui dengan kelakuannya, itu attitude-nya gitu. Dan mungkin di volume 7 ini kita bahas tentang punten mangga, sebuah adat istiadat kebiasaan orang Sunda
yang mungkin udah hampir mana Jarang sih namanya. Jarang Jarang lah. make asli. jarang nu make. Nama lamun misalkan urang ada gua sisi jalan ge leuwih loba klakson sih. Ya. Tit gitu geus ganti yang geus lain punten tit gitu. Jadi si titnya dibalasnya tit deh. Jadi giliran aing keur nongkrong aya motor liwat tit Titit. titit. Pasti dia thinking we najur hati nama punten eta teh cuman Ya. bisa mau kadengean suara Heeh. motor gitu langsung. Soalnya pakai ahau. Dan Tit ahau. Balas deui mangga ahau. Dan aing lain ganti mangga Elmer. Si Elmer aing bobo. Padahal pan DBS. Aya ada gitunya itu kenapa ember aing. tapi cara ucapan salam ataupun etika gitunya kan punten mangga teh juga salam lah. Namun si remah kan budaya salaman ketika bertemu dengan seorang kan mungkin kalau di agama Islam assalamualaikum, namun di Inggris hello, mah gitu lah nya. Tapi kalau lebih spesifiknya mah di Sunda ge aya kan sampurasun. Sampurasun, Oh, rapes. yes. Ya. Oke. Tuang Jadi Ya. jadi punten mangga ini lebih fleksibelnya, inti nama tentang kebudayaan lah. Budaya Sunda, minta maaf bisa. minta Ya. maaf. Minta tolong. Minta tolong. Terus apa lagi ya? Nyindir halus. Punten ya. Punten ya. Punten ya. Ini bisa tuh ya. Terus loba maknanya, Ya. punten mangga itu masuk salah satu kebudayaan Sunda yang emang berhubungan dengan moralitas, attitude lah. Kalau secara lebih dalamnya sih gak tahu ya, ini teh sejak kapan gitu ya. Iya. Tapi emang udah berangsur-angsur lama sih. Jadi udah jadi kebiasaan. Jadi salah satu faktor. Tanpa kita sadari loh. Nah, Hal itu Punten jadi mangga ya. kebiasaan. jadi kebiasaan. Kadang kalau misalkan lingkungan kita tidak membiasakan kos gitu, kalau orang kita pas di mana-mana teh, koreang, punten Nah, lagi. kadang ini teh jadi apa ya? Jadi jati diri gitu. Hah? Bisa kalau kita pergi gitu ke luar kota itu kemanapun gitu Hah? pasti terbawa budaya itu. Padahal kita keur di misalkan keur aya di Batak gitunya heuh. Di wilayah lingkungan orang Batak, punten coba. Tidak punten juga dong, permisi. Oh, permisi. Permisi we Permisi, kita kabawakeun pan kabawakeun dari sana guys. Kasihan dong bahasa Indonesia. Punten kakak anjing. Eta mah lain ya. Ke Ambon ada. Apa udah ya salah. Punten kakak. Aing mau nanya. Gitu udah. Mau aja. Tapi tanpa disadari kan anu namana filsafat kebudayaan itu kan budaya itu kan kita berbicara tentang kebenaran realitasnya. Kan kebenaran itu ada dua. Pertama ada kebenaran mutlak, yang kedua ada kebenaran realitas. Kalau yang sudah kita sepakati bersama karena kita satu agama semuanya, kebenaran mutlak ya adanya Tuhan kita yaitu Allah SWT, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir, itu kebenaran mutlak. Dan Al-Quran itu kebenaran mutlak. Karena dari dulu sampai sekarang tetap relevan. Kalau kebenaran realitas itu yang menciptakan ya realitas, diawali oleh sebuah hal yang sering dilakukan dan dilakukan secara terus-menerus tanpa kita sadari tadi, itu melekat ke dalam diri kita dan menjadi sebuah kebiasaan. Berarti kan yang paling pintarnya itu orang yang menciptakan budaya itu pertama kali. Kepikiran tentang filosofisna. Terus kan biasanya lamun punten sok bari rada Nunduk ya gitu. sabelah nunduknya. Ada gestur lah. Ada gestur. Sangka Butterworth berubah jadi Iron Man bener. Punten. Karena gak mungkin kan apa ya? Nah, Setiap bahasa yang kita gunakan itu kan selalu ada intonasi. Nah. Itu juga bisa berubah makna. Ada gestur, itu juga bisa berubah makna gitu. iya bener. Jadi misalkan kita punten gitu. Jadi ada nada bisa apa ya? Jadi punya orang itu tersugesti oleh kita gitu ya untuk menjawab gitu pada akhirnya. Atau pakai gestur gitu. Dan lamun orang punten bari camrut mah punten. Batur teh hoream gitu ngajawab nanya. Jika anu orang keur nongkrong gitu. Ya. Terus ada yang lewat. Punten bari ngeleos gitu kan. Kan teu geunaheun ngajawab nage. Coy lamun misalkan bari nempo, bari senyum punten. Itu ginahin ya? Bener. Asli sih bener. Atau lebih apa ya? Lebih kalau misalkan ngomong tradisi gitu ya yang hampir sedikit gitu ya sekarang terpakai.
ini kan sebenarnya budaya-budaya waktu kita sekolah ya. Tata krama itu jadi bekal utama gitu. Pendidikan karakter. Ya, agar orang itu punya moralitas tinggi gitu. Karena kan yang diukur oleh guru kita dulu waktu sekolah tata krama yang nomor 1 gitu. Kalau masalah akademis kan nanti lagi. Nomor sekian gitu. Ya. Katakan ada penilaian sikap ini. Sikap memang itu penting gitu ya. Atau yang lebih sederhana ya mah, kita waktu dulu sekolah ketemu teman tuh juga sirum. Sesalaman. Salaman ya. Salaman. Kamu misalkan asup sekolah beres lebaran ini kan ayo ngajol-ajor pokoknya mah jajarkeun kabeh kudu salaman kakak kelas anu asli. Tapi enak gara kopi teh salaman kumaha tah? Aja. Ya. Tapi tapi makin sampai sekarang pun ada beberapa yang masih menjalankan tradisi itulah. Tapi ada juga yang udah ya kurang papangi heula ya masuk salaman. Kadang kan itu bahasa-bahasa. Kos kasaha wae. Kadang yang membunuh tradisi itu diri kita sendiri padahal. Nah, kadangnya coba ya. Cuman ini mah yang paling senior kan ada gitu, sahabat kita yang paling senior. Menurut Mang Ucuy gitu, pada zaman Mang Ucuy gitu, nepikeun ka ayeuna, aya perbedaan tuh sih gitu antara Mang Ucuy kan lintas generasi gitu nya, pemuda lintas generasi anjing. Geus beraha generasi gitu. Teh mah per-peran gitu nya. Maksudnya ada perbedaan gak sih tina temen yang seangkatan terus ke bawah-bawahna gitu? Aya perbedaan gak sih? Kumaha? Hari anu namana perbedaan pasti ada. Ya, aya wae. Cuman kumaha nya? Bingung oge. Apakah cek Bang Ucuy, apakah moralitas budak generasi ayeuna kan katakanlah tahun 80-an, 80 dicik bagus. Batur wasun coba. Tahun 80-an, tahun 2000 jeung ayeuna tahun 2002 hijian lah. Eta 10 tahun 80, tahun 2000, tahun 2010 kan dia berarti 3 generasi dah. Hitungna 1 dekade 10 tahun. Itu menurut Bang Ucuy degradasi itu sih moral misalkan budak apakah makin curangung kah dengan teknologi dan sebagainya gitu. Iya makin ka dieu emang makin banyak itu perubahan. Iya. Dimulai tina faktorna faktornya bisa lingkungan yang utamana anu kaduana ya bisa jadi didikan ke orang tua. Didikan orang tua. Ayeuna kan kebanyakan kalau bahan ketimbang ka bodak mending keneh keudang urang update lah status ya. Bener sih ada. Kecil yang enggak kita sadarinya. Kadang kan tina bahasa-bahasa unggul sapopoe gitu ya sehari-hari ku bodak diturutan. Iya. Ya, nu urang keur kieu cenah heula urang kieu. Buat tidak jatuh pada jauh. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anjing. Berarti penting pisan BO-nya. Iya. Anjing sih sampai goblok anjing rancu. Setelah tapi apa nih kalau gelap ya? Mikirnya ke mana? Coba ayo nanya. Aduh. Takutnya kan tadi kepikiran setelah adanya modernisasi ya sekarang. Tingkah laku anak gitu ya. Kan itu pasti tetap tadi pendidikan keluarga dulu yang terpenting kan. Terutama orang tuanya, ibu dan bapak sampai ke lingkungan, dia keluar pintu rumah itu kan itu beda lagi gitu misalnya. Nah, anak itu pasti mencontoh orang tuanya dulu kan. Nah, apa yang dibekali oleh orang tuanya sekarang? Dulu mah kan kita waktu main sampai mau maghrib, kita yang ngukolot. Mah di mana? Ya baheula mah coba di chat kan. Iya. Kieu ban urang ku inu urang dicarekan lamun ka jelema leuwih kolot teu nyebut make AA. Asli aing. Bener. Aing dicarekan kolot aing. Kamu kan leuwih kolot. Nyebut AA. Kamu teh mamang. Nah, aing dicarekan aslinya ge emang. Jadi ketika urang cekeun liwat saumuran jeung kakak urang ada ka mana euy nyebut ngaranna gitu. Make AA situ bari ngagebot ka urang teh urang teh kitu. Aslinya ge. Ayeuna kan budak kolotnya cuek gitu kan. Ketika anak menyebut ngaran ka urang misalkan budak 10 tahun nyebut ngaran ka urang biasa gitu malah jadi timbal baliknya kita juga udah biasa ke orangnya jadi kan memang gitu makanya kan lamun ketika berbicara kebudayaan terutama berbicara kebudayaan itu kan berarti jatuhnya itu kebenaran realitasnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri
Makanya manusia dan masyarakat adalah unsur dari kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan yang muncul ataupun kebiasaan yang muncul ya diciptakan oleh seorang tersebut. Makin banyak orang yang mengimani dan melakukan hal tersebut dan makin luas cakupannya, ya itu menjadi sebuah kebudayaan tradisi baru. Ya. Sama halnya kayak keberadaan bahasa gitu itu ya. Kan bahasa sebagai unsur kebudayaan ya. Iya, bahasa betul. Jadi ketika kita bedana kieu di urang kan bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu permisi itu punten. Tapi secara lebih luasnya bahasa Indonesia itu permisi gitu. Atau di daerah lain itu beda. Ya. Tapi konteksnya mah tetap sama. Gitu. Nah, hal itu yang disepakati oleh lingkungan sekitar, oleh realitas yang ada dan terjadilah gitu ya bentuk si kata itu teh. Kata-kata itu teh. Jadi kalau misalkan sekarang perkembangannya gitu ya, melihat gitu, orang kan lahir awal tahun 2000-an ya. Banyak gitu perbandingannya. Sampai pada akhirnya modernisasi gitu ya, perkembangan teknologi, semua orang punya akses gitu ya untuk ke media sosial gitu. Itu semakin mengurangi attitude itulah. Secara tidak langsung terkikisnya. Ya, karena jarang digunakan. Pertama, kan sesuatu yang emang jarang digunakan ataupun diasah, ibarat pisau lah. Kalau jarang diasah kan mintul. Kodol. Tapi ya menarik ya ketika bahas bahasanya. Kita katakanlah suku Sundanya, suku Sunda semua di sini lah. Bangsa Sunda. Kurang jujur, ketika orang chat jeung lawan jenis, pasti pakai bahasa Indonesia. Orang pribadi, pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi lamun ketika kita chat WA ataupun di IG ataupun apa tegur sapa dengan lawan jenis pasti pakai bahasa Sunda. Siapa di mana? Sudah nama. Tapi kalau kita chat dengan lawan jenis, apalagi kalau dikatakan dibilang dalam tanda kutip gebetan ataupun apalah, orang yang kita sukai, incar. Itu pasti pakai bahasa Indonesia. Suka jujur, orang gitu. Padahal kita tahu dia itu orang Sunda. Ya. So, orang mah pas awal mah akhirnya pakai bahasa Sunda lah. Ya kan udah kenal. Aya jaim mimiti nama aduh aing pakai bahasa Sunda. Apakah jadi seakan-akan bahasa Indonesia itu membuat kita lebih pede gitu? Bisa jadi. Lain. Apakah karena jaim? Lamun ku bahasa Sunda, nya kesana bisina Kasar. Atau enggak kampungan. Ya, ari bahasa Indonesia kan non Lebih umum lah. lebih umum, terus mau aya ieu mah kasar bahasana gitu kan. Bukan apa ya, bukan kampung ya, kuno lah sedikit kuno. Kadang kan ada pemikiran seperti itu. Kadang orang misalkan ketika orang ngomong pakai bahasa Sunda nu lemas gitu nya. Abdi mah batur langsung mikir, anjir mah teh jadul sih gitu kolot gitu. Tapi bahasa Indonesia yang kita gunakan juga tidak terlepas dari aspek-aspek si kadang kecampuran logat Sunda orang lah ya. Jika mah teh mau liwat mah sama teh. Ya aku mah aku teh. Aku mah apa atuh? Alungsek. Tapi menarik sih itu. Iya benar kan? Orang rasanya gitu. Teu paham bahasa Sunda meskipun orang Sunda. Orang Sunda ya. Banyak. Itu kan menjadi tapi kan enggak tuan pernah tuan. Nasi ngobrol jeung awewe orang Sunda. Tapi pas orang ngomong bahasa Sunda teh mana ngomong, ya aku mah kurang ngerti teh bahasa Sunda teh, orang tua akunya enggak ngajarin bahasa Sunda. Pernah sih? Pernah orang. Terus gitu. Pernah kabuktian di rapot SD kalau Pak anu paling rendah lah antara matematika, bahasa Sunda. Terore. Pelajaran bahasa pasti bahasa Sunda paling rendah, padahal bahasa Inggris curang lebih hese. Jadi ada istilah gini sebenarnya dari pendidikan ketika kita kecil itu. Ada bahasa ibu namanya. Nah, bahasa ibu. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari dari yang awal gitu ya. Jujur saya waktu kecil dididik oleh bahasa Sunda. Jadi di rumahnya sekarang kan kalau ngomong ya bahasa Sunda lemas beda ke orang tua gitu. Iya. Ada beberapa orang yang mungkin dia punya pemikiran lain, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Ada yang seperti itu, atau bahasa asing misalkan. Sampai ada kan. Anak kecil udah bisa bahasa Padang. Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Padang gitu. Bahasa enggak asing Padang. Masih Padang ya. Ayo udah ngetik bisa bahasa Inggris. Jadi Inggris. Ayo loba udah ngetik bahasa Jepang gila lancar.
Tapi onta di Arab tidak bahasa Arab. Anjing kuno. Dari itu. Kumaha teh ban? Jadi Kieu nya. kan celana tuh aman malam. Tisu. Segerewas aing aya tisu. Tisu dilapur kana celana tuh segerewas aing anjing. Kenapa aman? Hah? Itu maksudnya berarti kabasuhan celana gitu. Memang Terjadi bencana bener ya. anjay. Tapi pasti tiap pukulan gitu ya. punten ya. Punten imanya. Punten. Nah jero hati nama anjing punten. Aing. Aduh. Nah, ini ya, kalau misalkan kita ngomongin tradisinya, Ya. Suatu budaya gitunya, kurang pernah belajar anak-anak aya antropolinguistik. Jadi kita teh Bahasa yang bahas, bukan bahasa Indonesia. ya bahasa setiap daerah gitu. Ya. Kan di unsur setiap budaya itu tidak lepas dari salah satunya ya, salah banyaknya bahasa, kepercayaan, kesenian, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, si bahasa ini kan yang dibentuk oleh satu budaya tersebut, lingkungan tersebut. Nah, yang sampai saat ini Geografis kayak ngaruh cek urang mah. ya bener, geografis, tetap geografis. Itu teh jadi ngebentuk karakter kita we. Jadi kelihatan lah kalau misalnya kita ketemu orang lain yang baru gitu, dari ngomongnya udah ketahuan gitu, walaupun dia pakai bahasa Indonesia gitu Ya. karena ada aksen atau logatnya Iya. gitu. Orang Jampang ngomong bahasa Indonesia. Mana? Kemana aja? Maksudnya saking kukayana kan orangnya Iya. sadaerah aja. Tapi beda aksen. Tapi gitu. orang pernah baca artikel udah lamanya berapa tahun yang lalu lah, ada beberapa bahasa daerah yang punah. Daerah mananya? Indonesia teh berapa bahasa sih? banyak. Kayaknya banyak ribuannya. Tapi Ima kalau misalkan kita Dan masih ada yang belum diakui itu enggak. teh. Bayangkan lah imagine covernya, bayangkan kalau misalkan orang asli suku Sunda sudah jarang menggunakan bahasa Sunda punah nggak? Nah, itu mengerikan ya. Bayangkan. Kebayang tuh. Imagine kamari. Tanah nama ya kene. Ada nama ya kene. Orang-orang nanya kene. Berarti nanti Bahasan kedepannya bisa lamun cek bahasa keren nama krisis identitas. Ya. Masih sih. Apakah anak milenial sekarang krisis identitas tentang ngomongin kesundaan? Mulai dari tadi budaya yang dibangun yaitu paling hal sering kita dengar dan sering digunakan punten mangga. Tapi ini kan kalau buat teman-teman ini lebih terbuka ya, tapi konteksnya itu ini tuh budaya permisi lah. Iya. Tapi kalau di daerah kita menggunakan bahasa punten gitu, ya ini yang kita alamin we. Tapi menurut Uman pribadinya kayaknya emang udah mulai terkikis ya punten mangga. Soalnya kan Eno orang lebih sering komunikasi lewat gadgetnya. Pernah tuh sih dina gadget muka obrolan lewat punten. Orang gitu. Heuh? Amun aya telepon anu WA gitu. Punten Orang misalnya assalamualaikum, orang langsung ngobrol waalaikumsalam. Punten disering saha walaupun orang teh nyaho eta. ada. Berarti salah satu contoh masih ayah gitu. Ada beberapa. Itu dalam konteks kita nggak kenal dia. Oh, orang baru lah, orang baru, ya. ya. Enggak tahu dia orang mana nya, orang Tapi- pasti punten ieu sareng saha. Kalau kepada teman pasti P. Heeh, pe. Nah. Maksudnya P sih. Punten. Anjing. Ping lain. Tiraj. Pernah misalkan baturan keur dia lagi butuh bantuan ataupun apapun itulah lagi urgent lah nya. Pasti PT berada lomba. Naon sih gitu tah. Punten. Itu aja karena dia orang Jakarta lagi permisi eta teh. Tapi eta ketika CTA ke teman nulis dekatnya, Ya. P itu jadi hal lumrah loh. Bahkan lain salam, lain punten. Iya. Kadang orang pun saya tidak sadar sok itu. P gitu tah. Kadang masuk to the point. Apakah itu kebudayaan baru, P? Bisa wae. Untuk mengawali sebuah percakapan obrolan? Bisa kan si lebih etis lah kalau misalkan kita menjabarkan kan emang meureun sikat teuing banyak orang teh assalamualaikum karena pantok Ketrok pantas. PS pampe. kata wih Ans ups. ads up sini aduh Tapi itu terjadi dan sering masih digunakan Ya. P itu. atau yang tadi dikatakan sama orang yang baru kenal atau Iya, kalau orang misalkan sama orang yang baru kenal. kasaluhureun we Ya. jadi orang ka gurunya orang ka KKN Nah, punten Pak.
mungkin Assalamualaikum mau punten anjing. gitu. Paling berani P itu kalau nggak seumuran ke sebawah yang emang udah benar-benar deket. Dan orang pernah bilang di episode berapa sih? Sosmed itu nggak ada aturan yang mengatur bahwasannya dengan chat P ini benar apa salah. Ya. Jadi masih Belum liberal lah. Belum ada hukum yang Iya, masih liberal lah. belum ada pakem kayak Iya. tadi realitas apa dogma teh apa? Kebenaran realitas sama kebenaran mutlak. Mutlak ya gitu. Kalau mutlak kan udah ada pakemnya. Iya, udah itu mah Harus bisa ini. digugat lah. Kayak gitulah. Kalau misalkan tadi kan ngomongin terkikis atau enggaknya, Ya. takutnya itu masyarakat sekarang mengira hal kecil ini ya sepele gitu. Si punten itu sepele. Jadi asa-asa eueuh we. Padahal penting sebenarnya. Penting soalnya kadang suka ngomongnya kata-kata seseorang teh menggambarkan dirinya teh Iya. ya kan. Ketika orang ngomong tanpa etika dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang harusnya kita hormati, pasti orang-orang bakal nyimpulkan wah jelema mah etikaan. Iya. Jelas gitu kan. Coba misalkan jelas jelema nu akrab lah gitu orang Tapi anjingan iya segala man, misalnya Mana? ya pengalaman ya, misalnya Aman. Jepang ya kak lembur batur Ah. nyebut punten tadi jawab ini sok sangat deui. Jadi faktor oke sih, benar-benar. Eta. Asal nyebut punten sok tadi jawab. Ah. Eta kan jadi kembali deui Bener ka berarti nya. lingkungan. Nah, Kadang kita yang membunuh hal itu teh. Diri sendiri. tapi kan emang jelas pasti bete gitu anjir. Urang geus nunduk, geus senyum, punten jelema teh. Gitu kan? Iya benar. Nah, Asli terus kan? isukana pun misalnya urang ngadinya teh nyebut punten. Diomongkeun. Punten-punten ke anjing. Tah. Sia kamari aing geus punten sia teu mangga. Tuh. Berarti Gua punten lu manggain. berarti secara langsung intinya mah masalah itu muncul ya dari diri kita sendiri ya. Tapi nu salah urang apa maraneh nang Urang kan. Diri kita sendiri. Kadang orangnya kan kabatur ngomong punten sama kan naon sih gitu. Kadang gitu kan. Ah kagok keur kegitaran. Ya contoh dirinya. Tadi punten teh aing geus agak kegitaran. Oh ya. Diri kita sendiri. Si anjing. Real ya Saya jero hati mah jero hati mah mangga. Tapi teu keluar gitu udah sulit soalnya yang terindah. Jadi anjing bahasa kegitaran. keren teh relate. Relate banget gitu. Atau gak sih gue tuh? Itu Oh, gede mah. Menarik sih nya eta ngomongkeun ini kan benar-benar hal kecilnya gitu. Tapi tidak bisa dianggap sepele. Itu kan emang Kumaha lamun punten teh makin jadi eueuh gitu. Jelema teh bayangkeun. Dia kan negara kita. Ya mungkin jika cap leos cing Sundana lewat ya lewat aja gitu. Harusnya nggak leos. Harusnya nggak leos gitu. Jadi yang bisa terkikis itu bukan si punten oge tapi attitude kita. Attitude kita. Tapi ciri khas orang Indonesia yang ramah aja bisa terkikis Ya, gitu. tapi pernah kepikiran nggak maksudnya orang-orang tua kita dulu yang awal membentuk punten mangga itu keren berarti ya untuk membangun sebuah karakteristik masyarakat Sunda yang emang terkenalnya ramah tamah, ngalemas, ramah tamah lah intinya itu. Iya. Itu kan keren. Hah? Murah senyum. Murah senyum keren berarti kan. Ya, Umum nama Indonesia we gitu. ya, maksudnya di Indonesia mah siapa aja bisa jadi bos tadi nanan. Sok we. Udah belanja ke warung, bisa non bos? Keluar na motor itu kan balik non bos. Non bos. Siapa saja bisa jadi bos tadi nanan. Jadi genah gitu hidup Tapi Indonesia. orang belum menempuh wawancara gitu nya orang-orang sebetulnya wisatawan asing gitu ya. Datang ke Indonesia teh Maya pasti mengungkapkan di Indonesia mah ramah Iya. orang-orangnya teh karena setiap budaya itu membentuk karakter si masyarakatnya sendiri gitu. Mana teh meh ente polontong atau ente ngocol, ente Ya. tengil gitu kan. Enggak ngeselin. Enggak ngeselin. Jangan ngeselin kayak si dia. Tiris. Ya bukan kira Jawa ya. Aduh. Tadi ngomong nanya. Lo misalkan kalian kadang sok pernah caper tuh sih giliran ayah cewek keur berkumpul gitu sak bari ngaleos bari senyum pang manis-manis tadi kan punten gitu. Di geunah ponten lagi. Punten. Terus sih nada lagi dipaskeun kunci gitar C tadi. Ini punten oke. Maksudnya dia ngelihat orang nah gitunya pasti nadanya beda-beda. Iya. Misalnya kayak ibu-ibu punten. Punten Pak, beda kan? Beda. Atau kalau orang-orang anu keur ngarumpul gitu kan. Punten punten aya ICU. Punten Pak. Jadi benar-benar fleksibel itu bisa digunakan di mana-mana. Ibu-ibu bener cerita punten.
punten cek. Maksudnya orang ngalaman gitu tiap hari kan misalnya lewatnya keliling gitu beda-beda maksudnya. Oh, bener. Kamu lobaan para runten. Bener bu gitu kan. Ya, lobaan. Lobaan. Tapi lamun ka tempat serem kumaha? Nah, bener. Pernah teh lamun lewat pemakaman Astana Gunung ya. Gunung ke Bakau. Yang ada pernah dibawa Astana Gunung itu pemakaman umum lah. Astana itu pemakaman. Pemakaman umum lah intinya mah. Pemakaman umum 8.000 MDPR. Anjing gitu. Karena sharing pemakaman umum. Orang Sunda itu punten loh. Pelembutna tarunten. Kebayang tuh nya. Amun tuh orang pribadi dulu kecilnya jadi kadang sok kastigma diri. Katakanlah kita kencing misalkan di bawah pohon apa kalau enggak kita lagi main ke alam mau kencing ataupun apalah Pararunten. pasti punten pararunten punten Panumpang-numpang. eta secara langsung diajarkan gitu loh Sampai ke itu sesuatu hal yang tidak terlihat Jadi jadi orang teh teu kejelma hukum. Diajarkan etika teh, berarti teh lain ngan saukur ka jelema, tapi ka makhluk anu astral oge kan di tita jeung sopan Atau gitu. ulah ka makhluk astral lah, ka alam we nu aya bentuknya. alam. Kan teh hirup mah namun teu bisa ngomong, Bisa ngomong. mau bisa ngamanggakeun. Lamun bisa urang punten ka tangka jadi mangga teh da Sieun asli eta sieun eta. Tapi kan secara tidak langsung kita teh dibekali hal tersebut teh untuk kita peduli ya ke semua makhluk hidup teh gitu. Saking anjing gede edan bisanya. maksudnya kayak pesanakan kebudayaan Sunda itu Kan misalnya mau lewat makam paling pasti nyebut pertamanya assalamualaikum. Punten ya ahli kubur ya Ya, kan gitu kan. Ya, bener. Apa yang mereka makam ini ngomongnya gitu mana? Pelembutna pararunten. Tapi orang diajarkan ya ku beren ya mah keluarga orang atau lingkungan orang ya. Ya. Ketika orang ke Palabuhan Ratu kan ada Laut? identikna bukan laut oke sih sebenarnya identikna kan lamun Nyerok laut selatan mah nyerok kidul Ya. orang lamun misalkan datang ke Palabuhan pasti ngomong assalamualaikum punten Kanjeng Ratu Kidul abdi nyuhunkeun keselamatan orang gitu sih Seriusan? asli ya jadi bukan kalau bisa dibilang bukan musyrik lah kalau gitu mah jauh lah kita geser ke nila gitu ya jadi kita ke hal-hal yang lain teh kita peduli gitu nganggap aya gitu kita nganggap sepi Eksistensi badan teh beneran aya gitu. ya kan emang kita ini hidup bukan manusia aja ini kan banyak hal lain. Berdampingan. Mungkin mana nih ada man tengah man Hewan. Jawa, biasanya nu lobana masih klinik ya bilangnya Kalau jeung naon teh mistis lah. Iya. Kalau itu anu hal-hal tahayul masih kena dipercaya gitu. Lain suka pikiran dia nah pocong di luar negeri anjing kalau jadi vampir, manusia serigala. Balik kapanan orang di luar negeri mah? di jas Katanya oke jas katanya. enggak di jas Padahal Dracula. vampir Cina make setelan Cina nya heuh. Supaya yang make setelan naon sih ban. itu juga sebagian dari kebudayaan Iya. bisa dari keyakinan sampai dipercaya. bentuk hantu-hantunya ya masyarakat itu sendiri yang membuat Di Indonesia pocong udah diboehan, anak-anak pakai daster. hantu khas Sumatera apa hantu khas Pulau Bali Ya, apa itu coba ya. coba mungkin kalau hantu yang paling nasional Kunti udahnya itu mah dia udah Yes, go SNI. nasional SNI udah standar SNI. nasional Indonesia dan yang ngebentuk ya Masyarakat. masyarakatnya sendiri Tapi kan kayak varian-varianna kuntilanak merah, iya kuntilanak hitam, anjing. Eta aya varian rasana teh ira anjing teh. kuat kak si suster ngesot ge nya disaingin ku pocong ngesot film pak ini nonton Eta aing kebayang ya. Amun aya kuntilanak anu ren pelpet itu aja cek wareo. rada kahejo-hejoan teh maca pan sok aya lumut-lumut Ada macam-macam. Eta mah kunti teh warna alus naon aquamarine. Kalau kita ditarik ke ranah lebih luas lagi katakanlah kan punten mangga salah satu kebudayaan orang Sunda. Mungkin kalau misalkan untuk ranah nasional Indonesia, menurut saya pribadi ya, budaya yang hampir hilang itu adalah dua hal. Pertama, terima kasih, yang kedua, minta maaf. Iya. Emang sih. Itu dua hal sepele tapi satu lagi minta tolong minta tolong. Minta tolong mas punten. kadang kan kita lo misalkan nitah gitu ya kan harus ada minta tolong dan terima kasih sebenarnya
Kadang emang nyempatkeun eta atuh anjing teh. Oh ya. Ayeuna mah maksudna kayak kata maaf sih nu hampir pisan terkikis mah maksudna Terima kasih ki ya hampir kieu kan terkikis. posisinya ketika orang minjemkeun duit ka batur jadi orang nu minta maaf gitu anjing. Maaf dong segera dibayar gitu aku teh butuh lain manehna ieu nu minta maaf. Maaf ya belum ada uang kudu Udah gitu. kebiasaan wan tanya nyebut terima kasih teh. Iya iya. Iya. Ini jadi hal-hal anu kecil Padahal teh. eta hal kecil nentukeun si karakter jelema eta. Tapi Terus nanti kan terima kasih ke jadi apresiasi sebenarnya mah. Apresiasi, Kak. Jika orang-orang ini bukan membandingkan negara kita dengan negara luarnya, katakanlah budaya Jepang. Terima kasih misalkan geus beres ieu nya. Ohayo gozaimasu. Misalkan geus Oh, misalkan orang nanya terima kasih Uma nu lucu misalkan geus kieu kan jarang geus. anjing 10 hiji ka 7 eueuh. Ayo geus beres terima kasih atuh lah Umar jadi MC. Terima kasih buat teman-teman yang udah menemani kita malam ini anjay. Sebenarnya terima kasih teh adalah Terima bener kasih tadi, dan apresiasi. apresiasi, terima kasih. Dan jarangnya Jadi, misalkan support itu support kecil. Ya benar. Jadi sekecil apapun bantuannya ya wajib lah dibalikkan mah ngasih terima kasih Ya. walaupun misalnya cara cek sehat tadi panginyandakeun eta lah kelasnya terima kasih harus dibantuan gitu. Pas dibikin teh. Tenaga. Pas dibikin teh nuhun ya Kasep gitu. Anak pama padahal leuweung gitu nya. Bener. Kayak lagi anjing disebut Kasep ya alhamdulillah. Kadang ulah jauh-jauh we kita ge ini masing-masing di rumah we. Geus poho gitu teh. Ya. Tapi Uman pribadinya Mah pangjanakeun anduk cenah hilap. tapi jarang nuhun mah. Geus dicaketin teh. Uman pribadi di rumah Ya betul sih. nekankeun ka keluarga pokokna mah mun adi Uman kadang sok ieu nya kan emang anak umur 11 tahun gitu pergaulannya gitu kieu segala rupa lah anu geus gadget segala macam ketika salah mana Uman kudu minta maaf gitu. Kurang dicarikan asli giliran mana salah mau minta maaf budak ayeuna mah kan rata-rata gitu. Pas ditanyakeun ieu naha diteuneun di dieu, mana pasti ngajawab gak tahu padahal manehna ngajin ngalakokeun gitu. Geus masalah terus manehna teh ngotot. Giliran kurang minta maaf kalkah ceurik. Orang asli paling benci kana sifat tos gitu, seriusan. Jadi ketika salah teh minta maaf ulah kalkah ceurik gitu. Ceurik mah teu ngubaranna naon. Nah, hal itu sebenarnya yang harus ditanamkan oleh orang tua sejak Nah, dini itu sebenarnya. Itu yang menentukan karakter dia ke depannya kan. Iya. Bimbingan konseling. Iya. Nya ente beda gitu caranya ketika kita dididik dari kecil untuk mengungkapkan hal-hal itunya. Nah. Beda jeung nu dititah. Dititah mah kepaksa embung urang. Ngomong sebenarnya mah heuh. Tapi kudu ditanamkeun teh dicontohan ku kolot teh gitu Nah. ketika salah minta maaf. Makanya bukan apa ya, pemerintah tapi mengajak gitu. Mengajarkan. Memberi contoh. Memberi contoh. Asli sih orang paling sebel gitu ka jelema arek eta geus gede arek leutikana ketika salah kalkah ceurik. Itu ketika salah teh lain ngomong maaf atau enggak ngadap anjir lamun misalkan geus masalah ngadap asli. Euy aing nanyakeun ka aing. Teuing atuh teu nyoba manehna anjing ngalakukeun Itu kan gitu. berarti bahwa itu tadi sih ngaruh ge makanya kan balik lagi kepada diri kita sendiri menentukan karakter diri kita itu ya diri kita sendiri dengan Iya. kebiasaan yang sering kita lakukan. Eta bisa jadi maksudnya dari dampak karena hal sepele kurang dilupakeun teh gini Iya. kan model punten mangga hampir terlupakan ayeuna teh nya. Nah model maaf eta ge geus hampir terlupakan. Oh, Terima kasih jeung maaf Ampir. Terima kasih mah. Batur geus nganggapna geus lah. Bahkan kita oge ketika orang tidak bilang terima kasih teh, oh ya geus cuek teh setan memang gitu. Kadang orang sok etos gitu sih. Jelema Oh, gitu. Pak. Naonnya? Sebetulnya sih lamun di Sunda mah aya pengecualianana. Maksudnya naonnya saking bageurna urangnya orang Indonesia loba toleransinya. Bahkan dari bahasana geus teu punah eta mah da kitu ya. Orang jadi meretoleransi tersendiri kalau Apa kan itu kan salah pantes sih. Tapi kalau orang pernah ngedengarnya aya obrolan itu mengenai budaya kita ya, budaya Tatah Sunda gitu kan. Sebenarnya budaya urang mah gitu ya, orang Sunda mah saking ku bageurna teh ngahayo-hayo we ka batur teh. Jika misalkan orang arek salat we, Sok teu lah, sok mangga hayo sok jadi imam. sok mangga gitu. Sampai kepada hal-hal anu sebenarnya teh merugikan tapi yang geus we kena naon itu. Sebenarnya enggak kebetul Ikhlasna teh geus aya gitu. ya, kebetul karakter untung pisan sih. kalau lupa lagi untung anjing labuh untung saya Untung. tebarin gitu teh geus labuh. Berarti kan manehna memposisikan dirinya itu sebagai orang yang tidak merugi gitu. Iya gua iya dodongkal detik ayo ayo Enggak, Bener, ramen ijinya. entah ya geus tinggal kajenting beuteung lapar gitu geus moet parah gitu jangan jadi ayo Tapi eta ngebentuk karakter tidak Kalau si langsung. teh ngerasa misalkan situ bisa wae leuwih lapar ti urang gitu.
Tapi menjelma nu teu mikir mah. Asli goblok kadang baturan lapar kene anjing. Heeh. Emang teu bisa dipukul rata kabeh salah, teu bisa dipukul rata kabeh geus melupakan budaya, tapi masih kena sabaranu nya kaunya. Inti nama pesan korong ini ya kita sama-sama saling mengingatkan coba sebenarnya mah kamu mulai dari budaya-budaya kita yang memang itu hal kecil sepele tapi berdampak besar terhadap kedepannya. Kadang masalah besar timbul dari masalah kecil. Iya betul. Tuh orang sok baca ieu. Wanita mah kan selalu menghadapi masalah-masalah kecilnya, metakan hancur ketika menghadapi masalah besar. Pria sebaliknya terlalu sering menghadapi masalah besar, metakan hancurnya ku masalah-masalah kecil. Tapi orang tanya orang yang awewe. Enggak. Urang kan ini mayoritas cowok doang. Ketika orang teu ngabahas hal-hal kecil kos gitu teh, secara tidak langsung dia menghancurkan diri sendiri teh dengan metakan kurang kudu dibahas teh karena jangan memulai deh gitu jamnya orang teh inget deh gitu lah hal-hal kecil itu kudu dijaga ku arurang oge Beberapa lah ada gitu ya. yang itu maca teh dina naon nya kuat naon. Emang ngeri nih ngomongin hal anu sebenarnya nya naon sih gitu aja. Penting kan ngomongin punten naon. Tapi edan gitu aja. Pengaruhnya lumayan. Soalnya ngegambarkan karakteristik jelema oge Iya ngoge. Anjing. Kopinya sudah habis. Punten mangga tanpa disadari emang dimulai kakikis. Kan tadi bahasan orang bayangkan kalau budaya itu hilang, bahasa Sunda hilang, punten mangga hilang. Ngaliwat ka warung teh. Loba jelema pada ngariung. Mau motor masjid keur sarolat. Cuek we. Mungkin ya matinya bahasa itu karena sudah tidak ada yang menggunakannya. Iya. Bahasa itu. Sampai kerasana kan ayana si Ferdinand Saussure manehna anu Iya, strukturalisme kan sebenarnya dia tuh menolak adanya penggalian bahasa lama. Jadi aya penelitian bahasa mati baheula teh. Jika urang teh ngadata bahasa-bahasa anu mana geus teu kagunakeun. Tah bagi si Saussure mah mainna mikir kan bahasa ayeuna we anu ku urang kelola mah gitu. Teu kudu ngomongkeun bahasa baheula anu geus maot ayeuna we pertahankeun. Jadi kan bisa jadi ketika ayeuna orang hidup berbahasa, bahasa kan penting ya. Iya. Salah satu hal yang penting. Alat komunikasi. Kumaha lamun misalkan unsur eta teh leungit gitu. Bahasa yang konteksnya naon ya regional berarti nya. Daerah lah gitu. Bahasa daerah. Ngeri ya eta. Urang teh bisa terboga bahasa daerah. Asa bener jadi krisis identitas. Iya, krisis identitas. Tapi bisa di kebiasaan mah enak sih. Iya. Tapi orang era gitu pernah era. Orang biasanya misalnya teh baturnya punten assalamualaikum. Orang suka yang nomor nyebut gitu. Kira teh kudu satengah seuri. Punten. Asup ya punten assalamualaikum sire teh kasir teh nah seuri cik urang teh. Ya. Sire teh nyebut mangga sih kalau jadi teh lagi ka bawah kieu maksudna nya. Ya mungkin hari ini udah ada sebutkan sih porsinya masing-masing. Ketika kita harus berbicara bahasa Indonesia itu di ranah mana? Ketika kita harus bicara bahasa Sunda itu di ranah mana? Mungkin gitu ya. Kata-kata misalkan ketika kita ke bank, katakanlah layanan-layanan jasa umum yang emang itu konvensional, umum. Kayak Indomaret kan layanan. Maksudnya kan jadi kumaha ada bagusnya juga ada. Tapi bisa menempatkan juga Ya, maksudnya. menempatkan. Tapi jika ianya teman orang kan sefakultas jeung orang bahasa ieu daerah kayak bahasa Sunda gitu. Jadi si barudak eta mah ngamposisi main lo ngomong jeung sajurusan nya berbahasa Sunda we. Kumaha carana gitu ya. Karena eta nu jadi bekal nanti gitu. Wah mungkin ketika orang ayeuna orang Sunda menepika poho gitu. Kadang orang geus poho aya mana bahasa lemes, loma, kasar. Tilu kan? Nanti bisa ngebedakeun. Terutama bahasa lemas nih semua. Bahasa lama ge saya sih. Kadang sudah mulai tidak terpakai Iya, gitu. mulai tidak terpakai. Bahkan sering pernah tuh orang saya pribadi ketika chatan dengan katakanlah orang yang lebih tua dari saya dan dia itu menggunakan bahasa kosakatanya orang teu ngarti. Bahasa teh lemes parah. Sampai Google orang ngartina ieu dah. Setelah naonnya orang teh. Berarti kan Upami anjeun teh masih saderek sana sareng abdi. eta mah sering Masih paham. kena. Asalnya juga kosakata bisa jarang didengar dan itu lemes gitu tah.
naonnya. Orang kemari maca tugas PTS budak SD kelas 3 Ya. bahasa Sunda bahasa daerahna. Ya. Anjing urang teu ngarti teu bisa jawab. Aya beberapa soal kurang teu bisa jawab. Karena kosakata teu ngarti Asing di telinga gitu nya. Anak gajah naon? Meneong. Kan ada beberapa teh Anak kucing naon? neong. Bilatung, Kucing bilatung. Apa sih? naon deui nya? Anak bunggreun bernyit teh, bernyit. Anak embe kacang. Gitu. Ayo lain naon ya? Ada sapi. Anjing. Bahasa Sunda leutik ieu mah. Berapa lagi kanjut kunang? Lain tadi naon nya ayo anak sapi. Naon emang? Teuing Itu naon? Sudah aing ngetes gitu teh nyaho anjing teh. Anjing lah anak anjing. kicik. Gici ke gici. Anak babi. Celeng. Lain. Gong. Oh, Naon sih? Naon anjing? Dugong mana eta? saking kayak bahasa Sundanya. Nah, Setiap anak hewan dia yang ngaranna. Ya. Anak monyet teh kire we lah masalah mah. Tahun. kira-kira. Kire Da aing mau semua lagi. Nah, si bahasa Sunda teh geus jiga liga sepak bola. divisi 1, divisi 2. Tapi seriusan baheula lama aya nya bahasa Sunda. Tulisan Sunda. Aksara Sunda. Kana caraka. Anak pal tuh? Hana caraka di atas sawala. Anak pal tuh? Aya nu leuwih kuno deui teh. masa Macana teu bisa kabeh, tulisna teu bisa. Ngarapal hana. Kamu aya terjemahan orang bisa? Heuh nya. Teu aing teu ngarti Eta aya monaman filologi. Orang sempat belajar filologinya. Hah? Ternyata orang kan hafalan bahasa Sunda di SD SMP. Ya. Kana caraka anu K teh 7 gitu kan. Ternyata aya teh nu leuwih kuno Kuno. eta. Ya. Jiga Sangsekerta bentuknya tapi aksara Sunda. Palapa anu disebutna lain. Teu diajarkeun heuh ti leutik. Teu diajarkeun nya ti leutiknya. Sudah bawa sana dangdut anjing. Sunda palapa mah. Yo, Kerajaan. Sumpah palapa ya. Sudah balapa mah iya tuh dangdut. Tadi asa dangdut. Ulah anjing sudah dapat isi. Sudah kalapa Jakarta. Sudah baheula. balapa Jakarta. Sudah palapa. Sudah Anjing asa palapa. dangdut. Palapa. Bersama orkes era Maulana. Itu seriusan. Sudah orang udah pernah diajarkeun Anak gitu. sepeda, anak kucing, anak kieu, para ungaran ya. Heeh, urang baheula mah rada inget gitu sudah anak elang naon gitu. Anak aing naon gitu ya. Urang ge nu sapantare kieu geus poho. Heeh. Kumaha budak anu Ah, gue udah ngerti orang. Cerita si Kabayan apa keneh teu? Oh, si Kabayan ngalah nangka. Nyawa teh gua plot twistnya pas si Kabayan rumah sa kalapa nangka itu geus kolot dipalidkeun ka susukan ieu pasti balik sorangan da apalin jalan teh aku geus kolot teh apal jalan jadi pas kitu anjing plot twistnya. Oh, Urang Ya. apa lagi si Kabayan naik lift. Tuh apal aing Si Kabayan naik lift pas muka liftna teh set. Mayana teh nempo jelema duaan barodas awal. Nah, tulisan open. Dibuka pas turun teh jelema teh Harutung. anjing mah open sih. tapi si kabayan ngalah tutup. Kamera tutup. Kadang-kadang ya orang iya budak ayeuna anak-anak zaman sekarang tahun 2000-an lah atau kalau enggak tahun 2010 sini pada tahu enggak tentang cerita si Kabayan. Jika nak unik tah ngangkat si Kabayan. Itu maksudnya amun urang keur leutik Sebenarnya baheula. majalah Mangle kan cerita tuh. Aya dosen urang Pak Memen ya, peneliti tentang cerita si Kabayan eta. Halo Pak Memen. Halo Pak. Halo, Pak Eta yang menulis cerita si Kabayan saya sih, Ban. Oh, tak apa orang menulisnya. Terus Jadi sebenarnya si cerita Makam si Kabayan ini kan jadi misteri. nya ada beberapa nonya versi. Klaim lah. Ah, Jadi dari iya si Kabayan. nah, setahu orangnya di cerita dosen orang, dia tuh kan penelitian cerita si Kabayan kemana-mana nya. Ternyata ada di Banten oke cerita si Kabayan. Jadi beda-beda versi. Beda-beda versi ternyata. Jadi tiap-tiap daerah punya versinya sendiri tentang si Si Kabayan. nonya si cerita rakyat ETT ngebentuk pola pikir si masyarakat eta di Iya. lingkungan gitu. Iya, emang betul. Kumaha caritana. Jadi tokoh nama sarua. Karakter si Kabayan teh Lucu. mung capek, hayang babari Males, gitu. hayang gampang. Gampang naon teh. Humornya. Humorisnya iya. Abu Nawas Sunda. Abu Abu Nawas Nawas Sunda. Sunda. Tapi teuing misalnya di tiap daerah teh aya nu kalakuan teh pasti eta mereka Nah, jadi beda-beda versina. Beda-beda. Bangun nama gitu di Unik juga kan hiji ada si daerah, Kabayan di tuh. hiji daerah nyiptakeun karakter si Kabayan terus manehna balik datang ke daerah manehna balik ke daerah manehna. Nyeritakeun Nyaritakeun cerita si Kabayan.
Empun jelema kalakuan nama hiwal, siapa kalakuan jadi sikabayan, nyaritakeun deui tah sikabayan teh kos kieu. Oh, berarti kitu matakan loba berubah. Jadi kan itu disebutnya tradisi lisannya. Iya. Bahasa sebenarnya. Iya. Berarti kan kalau dibilang tokoh si Kabayan itu out the box lah, merawan arus sebenarnya. Arus asli. Sekarang aja. Ini bisa jadi sebagai namanya. Apakah sindiran halus apa? Nah, bisa jadi sih. Ame urang teh teu kitu. Heeh. Sebenarnya. Tapi emang nu paling ngeunah mah sikabayan ngalah tutut bener mah. Eta arek ngalah tutut, kebayangan pas langit. Wih, mah jero ieu mah. Tapi jero langit, Langit ge ketemu. Jero ieu mah. Kerennya orang tua dulu itu, terutama neneknya, orang pernah mengalami zaman ketika nenek masih ada. Ketika mau tidur itu dia itu memberi nasihat tapi lewat dongeng. Nah, kadang mah mere jam jawokan sih. Kadang memberi nasihat itu lewat dongeng, jadi membacakan dongeng sebelum tidurnya, bahasanya itu. Di beberapa daerah atau negara lain pun ada cerita-cerita kayak gitu. Tayangan TV ge mempengaruhi di sana. Soalnya balap inget sih aya tayangan TV dongeng sebelum tidur emang aya dina MNC pas baru mah TPI kan sih. Aya eta dongeng sebelum tidur jadi model cerita si Kancil. Langganan Bang Putih. Eta modelan kitu teh aya di tayangan TV ayeuna modelanna naon sih? Joget-joget sekarang itu. Rumah Uye gitu kan menceritakan masalah tanpa solusi gitu kan. rumah orang mantan ya. Ya maksudnya kayak tayangan TV ayeuna ge emang udah mulai turun kualitasnya gitu. Audisi pencarian bakat penting mah hua-hua. Penting mah pakaian terbuka. Ya baheula mah kan bener-bener kan model Tapi audisi pelawak kualitasnya kualitasnya menurun. Tapi Eta ge mempengaruhi si Kabayan tak gokil tah. Yang menarik aja. Itu maksudnya di sini di siapa aja nya yang mendengarkan podcast atau yang menonton YouTube ini, ada yang nggak tahu Kabayan nggak, tokoh Kabayan gitu. Kalau ada komen ya Legend sih ya. Eta legend Sunda. Ibaratnya mah lamun tapal Kabayan, lamun cek orang apalnya, kurang gaul maneh. Kurang gaul, kulina kurang jauh. Kabayan. Susukan. Ya mungkin nanti kita coba angkat kisah-kisah Kabayan mau gokil-gokil deui lah. Buat kamu mulai jadi dongeng anak oge kan? Ya benar. Aing sama model tiletik mah nya heureuy-heureuy teh model tetebakan jeung babaturan teh gitu nyanyian bintang di langit. Coba ngajurang balik gitu kan. Mata kan ulah pelit bisi dicewit. Yang pendengar apa anu nonton bisa rek request. Nah, bahas terus boleh. Boleh gitu. Ditulis kayak orang-orang. Bisa arek ngebahas di heureuyan zaman baheula. Berapa menit, Man? Hampir sejam. Aman kene 57. Oke. Itu kan model zaman baheula orang mun heureuy gitu nya pangbahasa Arabkeun naon gitu. Pangbahasa Arabkeun dagang cilok di gurun pasir. Anu kosakata dibalik-balik nih. Heuh, kasur rusak dibalikeun. Kasur rusak. Ini model gitu kan. Tapi jujurnya orang ayeuna studi orang masih keneh kan neangan orang pernah neangan kumaha carana orang neangan budak leutik anu masih keneh main tradisional gitu. Jadi kan setiap jarang sih anak-anak kecil baheula mah orang kaalaman gitu Main karet Leci. lamun misalkan ulin teh aya tradisi di sana, tradisi tuturna. Cing ciripit ulah cing jepit. Sebenarnya orang teu nyawa eta teh artina naon. Oh, orang pernah ngabedah cing cangkeling. Lamun cing ciripit mah mun teu salah. Eta makna tauhid sebenarnya cing cangkeling. Jadi ibaratna mah hate maneh sok we arek ka mana we oge maneh pikiran masalah dunia anu pentingna maneh ulah poho ka Gusti anu nyiptakeun maneh. Kayaknya minggu hari ngebahas cing ciripit terus ya. Jadi orang teh ke naon ya? Kesulitan mencari tradisi yang dulu orang rasakeun teh itu Iya, referensi gak ada. orang sampai keparakan salak anjir dengan budak leutik anu masih keneh ucingan gitu. Tapi mana bisa ulin ke daerah pelosok juga main sondah, main galah. Masih kena ya di daerah-daerah ke Bandungan, ke Bandung. Sondah, galah. Seriusan sih emang udah jauh. Oh di urangnya. Jarang di Main urang. congklak, main bakiat. Main karet oke di urang mah geus eueuh aing tuh leutik main karet wae ka bendera ge. Ka jangkungnya. Heuh ka bendera ge aing beunang asli. Nah, perspektifnya atau pemandangan ayeuna gitu nya. Na jelema budak leutik gitu nya. Atau bayangkan orang leutik keneh ya. Terus orang teh masih keneh main gitu kan. Terus aya batur mau HP main FF. Mending keneh main ieu ya. Bayang tuh sih. Ya kan karena budaya bergeser, zaman bergeser dan kan dulu itu ketika kita kecil main itu yang dicari satu kebahagiaan, happy, senang. Karena dulu belum ada teknologi seperti sekarang, ya mungkin medianya seperti itu. Ya mungkin diangkat ke YouTube. Sasi Sintuy teh ngaran Sintuy teh nih tenar. Oh, tenar tadi tenar tadi angkat kisah tradisional zaman dulu. Tahun 90-an lah.
sahabat-sahabat tahun 90-an tapi yang masih ngalamin. kalau kita berpikir dewasa menurut orang pribadinya, kita juga nggak bisa menutup diri ataupun menolak tentang kemajuan. Ibaratnya sampai ketika bertanya, kenapa sih anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda? Ya emang udah waktunya beda pertama. Terus yang keduanya, mungkin untuk diambil benang merahnya, tengah-tengahnya, ya kayak budaya zaman dulu seperti permainan tradisional, bahasa dan lain sebagainya. Ya kita ambil yang baiknya aja, yang emang itu banyak nasihatnya. Ya. Yang emang itu banyak petua-petuanya bagi generasi penerus itu biar nggak punah. Salah satu contoh kayak misalkan Jadi sebenarnya iya mah tugas urang-urang kene nu pangarasan kan. Kumaha carana ngelestarikan. Nah, minggu hadapan ya tahu ya bahasna. Cing siripi. Nanti permainan zaman dahulu dan zaman sekarang. Pernah kita Bahasa-bahasana itu nya. bahasa boleh tinggal keneangan tema Cang-cang panjang. itu panjang jadi jak injak bumi yang sih Orai ya. lain anu bajigur. nah bajigur Posing jam 12 jadi patung teh kumaha teh mimiti teh anu bajigur teh Bikin gitu nih. Pos. lain nama po jadi polisi Pos. Mari kita isi dengan misi-misian. Pak UU tak huruf apa cing babet apal teh wae. Wah ini boy-boyan cing babet terus cing bata 7. Jadi kenteng 7 siki. Oh, diawet ke dah. Biasa gitu eta cing namun sepuluh. giliran aya nu jadi teu benang-benang teh kere ngabaung anjing di kalewe batu Kerebung. ngabaung anjing Aya kene nu piye Ayo nama iya lamun ngaledek lamun anu di kareng itu nya. Aya angkat tincak. keok anjing kita di kalewe budak teh Kumaha anjing kumaha eta? Pembulian. ayam katincak keok Barang ada nih. Jadi lamun permainan itu nyala misalkan petak umpet manehna terus jadi kucing gitu ayam katincak keok terusnya di geledekan kalewe anjing anu Bak Indonesia tuh kaminya. oh alah bisa kan mana nyerikan Makasih ya Allah, Bapak tukang minyak, hidungnya kunci ladang, anaknya barang retak, gitu gitu. Ayo kita pas baheula maksudnya anak-anak angkatan orang kan pas gitu. Tapi kasih bahagia bae. ketika zaman dulu itu lamun izin kepada teman, benci kepada teman, pasti manggil nama orang tua. Dan kita saya kodeknya kepancing ngambeknya nih. Seolah-olah orang itu mempertahankan derajat orang tua. Tinggal gelut, enak geus gede. Nah, Jadi tidak orang itu diajarkan wani noe wani duel. Emang gitu aja. Bapak aing. Macam-macam. Tapi gelutik gitu aja gelutik lamun ngadek. Oh kasihan sih, oh aing lemet di patekel gitu, tapi oh kasihan. Aing ngerti. Iya kita ngomong Asli garu. lisan harimau. Asli ada lagi. Ledek ku batur teh ledek deui bapana anjing. Wana nepi ka paeh we eta perlu nepi ka geus Kudu geus puas geus puas. Jadi ti kolok karang eureun. Asli ada gitu. Dan itu flashbacknya barunya karena di sini hampir rata tahun 90-an ya kalian. Orang mah tahun 2000. Maksudnya mempengker angkatan gorengan gitu. 2002. Udah sih bule. Tapi menarik hal eta urang ge datangnya kemajuan teknologi gitu kan di daerah. Urang lompatna ke warnet baheula. Iya, warnet urang. Iya zaman orang ngalaman itu. Zaman PB. Tapi berarti guys apa nominal duit teh? Apa? Itu orang mah asli. Urang mah nyawana ge cash. Tuh. PB aja. 1000 2000 orang apal, Bang. Teu Aing dibere duit sakitu jajan we atau Dia nu nyawana teh di pulangan. Sunah orang pertama kalinya kalau duit gocap ngadeg-deg leungeun aing sumpah lagi anjing cek dibere di duit gocap itu aing. Amun teh geus sunatan. Di kepulauan duit gocap teh aing mah ngadeg-deg sumpah itu udah biasa gitu. Tapi men, dibere duit 2000 ge. Kumaha tah? paling sieun nya keluar duit loba. Karena korban nu dina TV, coy teh ku naon nu loba duit ditangkap polisi. Anjing ngeri aja. Ora anu korupsi ya men. Kadang sieun lama buka duit loba teh. Ditangkep Padahal pan dari keleutik mah teu apal korupsi. Tak apal korupsi ya. Tapi sih. Anjing gedeng ieu geus nyimpang teuing wangkungana sajam 4 menit. Kenapa punten mangga? Tapi lamun cek urang pribadi mah kita selaku manusianya jangan pernah
menyepelekan hal kecil apapun itunya, etika, moral dan sebagainya. Karena dimulai dari satu hal yang kecil itu akan terjadi sebuah satu hal yang besar. Iya. Kalau menurut orang mah jadi naonnya masalah sepele itu teh bukan masalah hal kecil itu teh harus kita tuh harus menganggap ada itu keberadaannya ada gitu. Jadi orang teh mau penting ketika orang ngomong punten teh naon sih punten teh setidaknya orang mikir gitu Cuman Punten mana geus kalewatan, wah anda kan bentuk acapan. punten ya punten ya. Aing mungkin ngaledek sia, tapi tadi kakitu-kitu teuing. Biasa gitu. Tapi emang gitu aja. dibalas di punten tengah rasakan itu jadi orang Tapi kedeung punten heula. anu orang ketiga Orang ketiga. udah punten lah ya Orang ketiga. orang bereskin lah ya Beres kula ya. Ya jadi awalnya tina naon sih. anu nyelamat tau au punten ya naon kan Malah mah punten enggak terus-terusan dipake gitu anjing. Oke lah. Ayo Ri, nu nambahkeun Mang. Kumaha ya? Gua gimana? Tapi ada cukup banyak. Kamu misalnya ngobrol pakai bahasa Sunda mesti asa jelema paling sopan. Teuing orang sana gitu walaupun misalnya masih terbata-bata dengan yang kasar, tapi asa sopan ya ngomong pakai bahasa Sunda lemes mah gitu walaupun teuing ngarti apa teh bener apa salahna gitu. Walaupun ten gitu termasuk orang lemes lah jadi attitude orang teh cirina halus kan maksudnya gitu untuk menempatkan diri pada tempatnya masing-masing kan bisa mendapatkan diri. Gel, kemana Gel? Sasat. Hah? punten lah tuh Yang sasat. Mangga. Aduh, punten ya, punten. 2000 Kang Cacat. Sami. Hah? 2000. Tadi dodong kah? Oh. Ya, atau nuhun. Ini dodongkal makanan. Oh, kita disponsori oleh Dodongkal, sahabat korong, anjay ya. Aduh, makanan khas orang Sunda. Oke, durasi lumayan, akhirnya udah dapet Bertemu lah di sejam. kolom 8 ya. Hah? kita ngebahas yang lebih Apa? lebih dalam lah Lebih dalam. Tapi dia tajam silet singlet. tajam silat Oke, mantap lah. Terima kasih. Hatur nuhun ya karena rencangan. Orang-orang mulai deh nya, orang mulai deh. Hatur nuhun anu tos dongkap di Wongi ieu. sama-sama Sula. Maksudnya ketika orang ngomong nuhun dibalas sama Sunda teh anjing hati teh asa damai gitu nya. Oke. Ya, dijawab nih, cashback. Anjing cashback. ya apa QR code dong Anjing sia. Terjadi aing hatur nuhun anjing. Oke. Hatur nuhun ka sadayana, ka teman-teman pendengar, penonton di YouTube. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Abdurrahman bersama teman-teman Taman Baca dan juga Ruang Kecil. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Kedeung Sandi Paduman. Beres mana?